memohon syafaat kepada selain Allah, meminta syafaat kepada selain Allah di dalam kehidupan dunia ini adalah syirik. Termasuk kesyirikan. Kenapa demikian? Karena syafaat itu milik Allah seluruhnya, hanya Allah yang memiliki. Jemaah sekalian, ini satu kaidah penting untuk mengenal kesyirikan. Kapan doa itu atau permohonan kepada selain Allah masuk kategori syirik? Itu ada tiga. Ada tiga persyaratan. Jika tidak terpenuhi, maka permohonan kepada selain Allah itu adalah syirik. Yang pertama, orang yang dimintai itu masih hidup. Artinya kalau kita minta kepada orang mati, itu adalah syirik. Yang kedua adalah dia hadir. Maksudnya kita bisa berbicara dengannya, kita sampaikan. Ya. Kalau kita misalkan habis sholat, pingin minta doanya Pak Kiai. Habis sholat kita baca, Pak Kiai doakan saya. Pak Kiai nggak tahu ada di mana. Ya. Itu sama saja dia memperlakukan Pak Kiai itu seperti Allah yang maha mendengar. Maka itu syirik. Yang ketiga jemaah sekalian, ini yang paling penting. Yang kita minta kepadanya adalah sesuatu yang mampu dia kabulkan. Bukan hanya Allah saja yang mampu mengabulkan. Kalau kita minta sesuatu kepada makhluk yang hanya Allah saja mampu mengabulkannya, maka itu adalah permintaan yang syirik. Contohnya apa jemaah sekalian? Minta hujan. Siapa yang bisa menurunkan hujan? Kalau kita minta hujan kepada selain Allah, itu adalah syirik. Terserah orangnya masih hidup, sudah mati, kita bisa bertemu dengan dia atau tidak. Minta dilindungi dari gangguan setan. Ya, siapa yang bisa melindungi kita? Hanya Allah. Kalau kita minta dari selain Allah, maka itu adalah permintaan yang syirik. Minta dilindungi dari api neraka. Minta masuk surga. Minta dilindungi dari kesesatan. Minta hidayah. Yang bisa mengabulkan semua itu hanya Allah. Minta dikaruniakan seorang anak. Siapa yang bisa memberikan? Hanya Allah. Kalau kita minta permintaan ini kepada selain Allah, itu adalah permohonan yang syirik. Ya. Artinya kalau kita minta sesuatu masih dalam batas kemampuan manusia, itu bukan syirik. Contohnya kita minta perlindungan Pak Polisi. Ya. Minta perlindungan Pak Polisi dari penjahat misalkan. Ya. Maka ini adalah permintaan yang sifatnya mubah. Kalau kita minta sesuatu yang hanya mampu dikabulkan oleh Allah, itu adalah syirik. Jadi ini jemaah sekalian, 3 ketentuan. Kalau makhluk yang dimintai itu tidak terpenuhi padanya 1 dari 3 syarat ini, maka permintaan kepadanya adalah syirik. Iya. Nah jemaah sekalian, sekarang tentang syafaat. Kenapa minta syafaat kepada makhluk adalah syirik? Karena hanya Allah yang bisa mengabulkan doa minta syafaat. Sebab syafaat adalah milik khusus Allah. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Az-Zumar ayat ke-44. Qul lillahi asy-syafa'atu jami'an. Katakan hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Katakan hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya. Tadi sudah kita jelaskan, sesuatu yang hanya milik Allah, hanya Allah saja yang bisa mengabulkannya, lalu kita minta dari selain Allah, itu adalah syirik. Makanya salah kaprah kalau kita minta syafaat kepada Rasulullah SAW atau kepada orang-orang soleh, kepada para wali. Kenapa? Karena syafaat itu milik Allah. Dan juga karena syafaat yang kelak akan diberi izin kepada Rasulullah SAW itu baru janji jemaah sekalian. Baru Allah janjikan, kamu wahai Muhammad akan memberikan syafaat di hari kiamat. Bukan sekarang. Salah kaprah kalau kita minta kepada Nabi SAW agar diberikan syafaat sekarang. Makanya jemaah sekalian kita baca doa setelah adzan. Ya, apa doa setelah adzan? Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi wa'attah. Ya, perhatikan bagian akhirnya, wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi wa'attah. Ya Allah, bangkitkanlah beliau sallallahu alaihi wasallam
pada kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Apa yang dimaksud kedudukan terpuji di sini jemaah sekalian? Maksudnya Nabi SAW akan memberi syafaat yang telah engkau janjikan. Jadi baru berupa janji, belum dikasih sekarang. Sekarang hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nanti diberi izin kepada orang-orang yang berhak memberi syafaat di akhirat kelak. Belum sekarang. Makanya salah kaprah siapa yang minta syafaat kepada makhluk hari ini. Maka memohon syafaat kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Ya. Jemaah sekalian, juga itu gulu, berlebih-lebihan. Ya. Berlebih-lebihan dalam memperlakukan makhluk. Ya akhi, tolong kasih syafaat ya. Ya. Jangan lupa kalau antum sudah di surga, ya, cari ana nggak ketemu, ya. Tolong kasih syafaat ana, masukkan ke dalam surga. Ini berbahaya, mengandung gulu. Ya. Mengandung gulu, seakan-akan orang itu sudah pasti masuk surga, subhanallah. Ya. Seakan-akan demikian. Ini gulu berlebih-lebihan dan juga tidak ada dalilnya permohonan seperti ini. Ya. Jadi ini yang kedua, terkait dengan syafaat. Satu permasalahan lagi jemaah sekalian terkait syafaat. Syafaat itu, agar kita pahami hakikat syafaat, syafaat itu tidak akan Allah berikan kecuali dengan dua syarat. Pertama, idnullahi lisyafi. Izin Allah kepada yang memberi syafaat. Jadi bukan dia tiba-tiba bangkit di hari kiamat, langsung dia bisa memberi syafaat begitu saja, tidak. Nabi SAW perlu bersujud terlebih dahulu, memuji Allah. Bersujud sampai Allah sendiri yang memerintahkan beliau, angkat kepalamu. Kalau enggak, beliau sujud terus. Ya. Barulah Allah beri izin untuk memberi syafaat. Kata Allah Subhanahu wa taala, irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tushaffa. Angkat kepalamu, bermohonlah, kamu akan dikabulkan. Berilah syafaat, kamu akan diizinkan untuk memberi syafaat. Itu yang Nabi SAW lakukan terlebih dahulu. Ya, tidak langsung. Karena syafaat itu tidak akan diberikan tanpa izin Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapa yang bisa memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Kemudian syarat yang kedua jamaah sekalian, ini yang lebih penting adalah ridallahi lil masyfu'ilah. Ridho Allah terhadap orang yang diberikan syafaat. Allah ridho dulu kepadanya. Kalau tidak, dia nggak akan dapatkan syafaat. Dan jemaah sekalian, Allah tidak akan meridhoi orang yang berbuat syirik. Jadi percuma saja kita berbuat syirik, mengharapkan syafaat, Allah tidak akan berikan syafaat. Ya, Allah tidak akan ridhoi kita mendapatkan syafaat. Maka Allah telah menetapkan orang yang melakukan syirik, dia tidak akan dapat syafaat. Iya. Maksudnya kalau dia tidak taubat sampai mati. Sebagaimana dalam surat Ghafir ayat ke-18. Mali zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu, yaitu orang yang berbuat syirik, kawan setia dan pemberi syafaat yang ditaati. Jadi ini yang harus kita pahami. Jangan mau syafaat malah mempersekutukan Allah. Orang yang mempersekutukan Allah tidak akan diridhoi untuk mendapatkan syafaat. Baik.